Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah soleh-solihah, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4. Materinya yang pertama ada daftar pertanyaan wawancara, yang kedua ada menyajikan info dengan peta pikiran, yang ketiga ada hasil wawancara dalam tabel, yang keempat ada menulis cerita sesuai gambar, yang kelima ada menentukan penokohan pada dongeng, dan yang terakhir, yang keenam, ada membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Nah, soleh-solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soleh-solehah, untuk yang pertama kita akan mempelajari materi tentang daftar pertanyaan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya harus mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan pada wawancara tentunya harus disusun dengan baik. Daftar pertanyaan dapat disusun menggunakan kata tanya antara lain sebagai berikut ini. Nah, kalian bisa melihat tabel yang ada dalam video ini. Yang pertama ada kata tanya apa, fungsinya menanyakan tentang peristiwa. Kemudian ada siapa, menanyakan orang. Selanjutnya di mana, yaitu menanyakan tempat. Kemudian selanjutnya ada kapan, yaitu fungsinya untuk menanyakan waktu. Kemudian ada mengapa, yaitu menanyakan sebab. Dan yang terakhir ada bagaimana, menanyakan tentang cara atau menanyakan tentang bagaimana keadaan, tentang keadaan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, wawancara merupakan tentang tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber mengenai suatu topik. Hasil dari wawancara itu dapat ditulis dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran berisi informasi penting yang ditulis dalam diagram. Nah, kalian dapat melihat diagram yang ada dalam video ini ya. Berikut adalah contoh peta pikiran dari teks pada halaman 173 sampai dengan 174. Nah, soleh-solehah, kalian yang pertama harus membaca dulu teks pada halaman 173 sampai dengan halaman 174. Nah, dari teks tersebut nantinya kalian dapat menulis diagram penting seperti yang ada pada video berikut ini. Cara merawat kucing. Nah, yang pertama ada memberikan makanan secara teratur. Yang kedua ada memberikan minum. Yang ketiga ada merawat kebersihan kucing. Nah, itu adalah salah satu informasi penting yang ditulis dalam diagram berdasarkan teks di halaman 173 sampai dengan 174. Nah, soleh-solihah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Untuk menemukan informasi penting dalam wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat diajukan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya kita menuliskan jawaban narasumber menggunakan kata-kata baku atau kalimat efektif. Nah, seperti yang kalian lihat dalam video ini, terdapat tabel contoh hasil wawancara dalam bentuk tabel pada teks halaman 173
73 sampai dengan 174 dengan judul Jonas ingin memelihara kucing. Nah, sorry, berdasarkan tadi teks halaman 173 sampai dengan 174 yang berjudul Jonas ingin memelihara kucing, kita dapat membuat pertanyaan serta kita juga dapat tahu jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Yang pertama ada apa yang ingin Jonas pelihara? Nah, dari teks tersebut kita tahu bahwa Jonas ingin memelihara kucing. Nah, siapa yang ingin memelihara kucing? Ya, tentunya Jonas yang ingin memelihara kucing, kan? Kemudian di mana Jonas membeli makan untuk kucing nantinya? Jonas dapat membeli makanan kucing di pet shop. Nah, pet shop ini adalah tempat atau toko jual beli makanan juga jual beli hewan peliharaan. Kemudian selanjutnya, kapan Jonas boleh memilih kucing? Jonas dapat memilih kucing besok pada hari Minggu. Kemudian selanjutnya, mengapa Jonas ingin memelihara kucing? Jonas ingin memelihara kucing karena dia suka dan ingin bermain bersama kucing. Bagaimana cara merawat kucing? Cara merawat kucing itu ada beberapa caranya, yaitu yang pertama dengan memberikan makan, kemudian memberikan minum, juga secara teratur merawat kebersihan kucing, yaitu bisa dengan memandikan kucing. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi tentang menulis cerita sesuai dengan gambar. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari cerita bergambar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar A itu terdapat gambar kucing yang sedang membutuhkan makanan. Jadi kucing itu membutuhkan makanan ya. Pada gambar B kita bisa melihat bahwa kucing itu senang bermain. Nah, kalian bisa lihat ada bola warna-warni di situ ya, ada hijau, biru, merah, ungu, dan lain-lain. Kemudian pada gambar C kita bisa melihat bahwa kucing itu perlu untuk dimandikan. Nah, dari informasi di atas kita dapat merangkainya menjadi sebuah cerita tertulis ya. Nah, dari gambar kemudian diubah menjadi cerita tertulis. Nah, cerita tertulisnya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Ada video ini, yaitu sebagai berikut. Kucing adalah salah satu jenis hewan peliharaan. Dalam memelihara kucing perlu untuk selalu diberikan makan agar tumbuh besar dan sehat. Ini sesuai dengan gambar A ya. Selanjutnya, kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang senang sekali bermain. Nah, ini adalah sesuai dengan gambar B. Kemudian selanjutnya, kucing juga perlu untuk selalu dimandikan agar tubuhnya selalu bersih dan wangi. Ini termasuk salah satu kata atau kalimat yang sesuai dengan gambar C. Nah, jadi dari gambar A, B, C kemudian diubah menjadi rangkaian cerita seperti yang sudah diceritakan tadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang materi menentukan penokohan pada dongeng. Penokohan itu apa sih? Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada di dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh yang ada pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Nah, kalian tolong membaca dongeng Kelinci yang Baik Hati pada halaman 186 sampai dengan 187. Nah, setelah kalian membaca, nantinya kalian bisa menuliskan nama tokoh dan sifat tokohnya. Antara lain, nama tokoh dan sifat tokoh bisa kalian lihat pada tabel yang ada di video ini ya. Yang pertama nama tokoh, ada kelinci, dan yang kedua ada kambing. Kemudian sifat tokoh, nah,
sifat tokoh kelinci, kalau kalian sudah membaca pasti kalian akan tahu ya. Sifatnya baik hati dan suka menolong. Dari mana kok kelinci suka menolong? Nah, dari cerita tersebut yang menceritakan bahwa kelinci menolong kambing. Kemudian selanjutnya ada nama tokoh kambing. Ya, sifat dari tokoh kambing dari dongeng pada halaman 186 sampai dengan 187 itu memiliki rasa terima kasih. Nah, karena dalam dongeng tersebut kambing berterima kasih kepada kelinci karena telah ditolong oleh kelinci ya. Nah, sorry, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang membuat gambar dari cerita dari dongeng yang sudah didengar. Nah, jadi kalian dapat membuat cerita dari cerita yang sudah kalian dengar. Sorry, mintalah ayah atau bunda untuk membacakan cerita pada halaman 186 sampai dengan halaman 187 ya, yaitu tentang kelinci yang baik hati. Nah, setelah ayah atau bunda kalian sudah membacakan cerita tersebut, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut seperti tokoh, sifat, tokoh, latar, alur, dan pesan yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya buatlah gambar yang dapat mewakili alur cerita setelah kalian selesai mendengarkan dongeng yang sudah dibacakan oleh ayah atau bunda tadi, yaitu dongengnya tentang kelinci yang baik hati pada halaman 186 sampai dengan 187. Nah, sorry, kurang lebih gambarnya itu seperti yang kalian lihat ini. Nah, ada gambar kelinci dan ada gambar kambing. Nah, seperti itu ya.